iPhone 13 Pro Max 2, iPhone 12 Pro Max 1. Yang 12 Pro Max ini HP untuk bisa dibilang untuk konten. Yang kedua 13 Pro Max ini tiga bawang dulu ya. Ada. Terakhir saya bekerja dengan korban Mbak L, saya kerja. Ya, setelah Mbak L, saya sangat baik sama beliau, membangun dari nol ya. Dari beliau menang di salah satu ajang. Nah, saya nggak bisa bilang ya, nanti akun saya kena lagi. Semenjak Mbak L merit sama si B, saya memutuskan untuk resign dari pekerjaan saya sebagai tim kreatifnya. Tapi teman saya satu bantal masih kerja sama Mbak L. Nah, begitu yang kalian harus tahu. Sampai detik ini, bahkan teman saya itu waktu kejadian di lokasi, bahkan teman saya itu dipanggil ke Polres tadi untuk menjadi saksi dalam kasus ini. Maka saya tahu lebih duluan daripada media manapun di tanah air di Indonesia. Ya. Jadi 35 menit pasca kejadian saya ditelepon dengan teman saya narasumber. Nggak bisa saya bilang namanya, itu hak privasi namanya. Kalau saya bilang saya sudah melanggar kode etik narasumber, ya sayang dia nanti terancam pekerjaannya, orang susah ya. Oke, kita lanjut. Pada waktu kejadian ya, jadi yang baru bergabung saya cerita dari awal. Jadi si B itu HP-nya 3, iPhone 13 Pro Max 2, iPhone 12 Pro Max 1. Yang 12 Pro Max ini HP untuk bisa dibilang untuk konten. Yang kedua 13 Pro Max ini untuk apa namanya tuh, iklan, endorse data-data dia di situ. Yang ketiga ini dipasang pin ya, nggak dikasih tahu pinnya, alasannya melindungi data, rupanya data selingkuhan. Alasannya semuanya nggak boleh ya, bahkan untuk melindungi yang HP 3 ini ya, tahu sendirilah orang kaya ya. Mau dia maki kita, marah-marahin kita, alasan jangan itu, kalau hilang data saya gimana tuh, kalian tanggung jawab ya, dan saya tuntut kalian. Nah, seperti itulah. Tahan nggak kalian bekerja dengan orang seperti itu? Tahan hanya untuk uang 1 jutaan ya, batin kita tersiksa untuk apa? Lebih bagus saya pulang ke daerah saya kerja, walaupun gaji sedikit tapi kita hidup nyaman ya. Di Jakarta itu kehidupan keras sekali bro ya. Pagi kita harus bangun, persiapkan ide ya, editing, waduh nggak bisa tidur. Pagi ke pagi kita di laptop, pagi ke pagi kita di komputer. Tidak bisa saya sesantai ini. Bahkan kalau di sana jam segini saya masih bekerja. Saya masih bekerja, mengatur schedule ya. Ya, jadi tim kreatif itu berat, bro. Ya. Berat sekali. Berat sekali. Maka saya memutuskan untuk pulang ke daerah. Ya, teman saya masih bekerja dengan si korban Mbak L. Jadi waktu kejadian itu saya ditelepon, Mas, nampaknya sebentar lagi viral Mas. Kenapa Mbak? Kenapa? Kenapa? Pak L dicekik, dibanting dengan HP. Kami mau bantu tapi dimaki, malah diancam pecat dengan beliau. Nampaknya besok bakalan viral di seluruh media Indonesia. Begitu kira-kira.
ya. Si korban saat itu terbaring lemah, bahkan untuk buka mata aja nggak sanggup. Ya, matanya sudah seperti ini. Ini sudah biru, kesakitan, nangis. Kenapa? Masih bilang tadi kan. Jadi saat itu posisi si B sakit perut, mau ke kamar mandi. Dia salah bawa handphone. Yang terbawa handphone 13 Pro Max yang untuk endorse. HP yang dipasang pin rahasia tertinggal di sofa. Ya, jadi kalau HP itu ada jeda waktu ya kalau dikunci. Jadi kan HP kalau ini layarnya itu kan sempat terang dulu. Jadi waktu layar terang tuh Mbak Lesti nggak sengaja kelihat chattingan mesra si B dengan orang nggak tahu kita siapa. Saya nggak berani bilang kalau itu ya, karena belum ada keterangan dari pihak kepolisian. Melihat itu Mbak Les langsung marah karena hal itu sudah diduga oleh Mbak L selama ini ya. Dan Mbak L lihat jelas chattingan itu ya, jadi langsung Mbak L minta buka pinnya, tapi si B malah menyalahkan Mbak L ya, sehingga terjadi pertikaian. Ini belum dipukul nih, dengar dulu nih, belum dipukul, belum dicekik. Jadi pertikaian, Mbak L menjerit ya, minta diantar malam itu pulang ke rumah orang tuanya ya. Mbak L minta diantar ke rumah orang tuanya malam itu, malam kejadian itu ya. Si B kenapa sangat marah? Karena ucapan itulah yang memicu si B silap ya, langsung dia sentak ini tangan Mbak E, pukulin sini, kena, dibanting. Mbak L melawan, nyakar, dibanting. Orang-orang sekitar mau bantu, dimarahin. Ini urusan rumah tangga saya, kalian jangan ikut campur, mengajar, saya pecat semua kalian. Dia begitulah reaksi beliau dari sumber saya nih ya, sampai kayak gitu. Untung ada satu orang ya, Mbak ini memang asisten langsung ditunjuk oleh orang tua Mbak L dari kampung. Memang dikasih kewenangan lebih di rumah tersebut untuk melindungi ya. Jadi beliau nggak takut dengan si B. Kurang ngajar kau ya, kamu dilahirin dari rahim siapa? Tega kamu buat Mbak seperti ini. Itu kalau meninggal Mbak gimana? Mau kamu tanggung jawab? Ya, semenjak dimarahin sama asisten Mbak L tadi, langsung si B ketakutan, pandangannya kosong, terdiam seperti ini. Ini sesuai kejadian di lokasi. Ya, sehingga kesempatan itu dimanfaatkan oleh asisten dan kru lainnya untuk membawa Mbak L ke salah satu rumah sakit ya. Selanjutnya Mbak L divisum karena memar. Hasil visum tersebut, salah seorang asisten menelpon orang tua, Mbak L dipukul, dicekik dengan si B. Saat itu orang tua Mbak L menangis, menjerit. Dia nggak sanggup memikirkan anak yang dia sayangi selama ini, dari lahir, dari kecil dia jaga ya, nggak pernah dia bentak ya. Pada malam itu dipukul, dibanting ya sama suaminya sendiri. Hal itu yang mengakibatkan ayah L menyuruh melaporkan segera kejadian itu kepada pihak terkait ya. Jadi Mbak L divisum, hasil visum dari hasil visum tersebut Mbak L diantar ke Polres ya, melaporkan kejadian tersebut. Seperti itu kejadiannya, yang mau tahu. Jadi apa yang saya bilang ini akan sama nanti kalian lihat yang di infotainment ya. Apa
apa yang saya bilang malam ini pasti sama 100%, karena narasumbernya tuh kawan saya, ya.